Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat sore ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami Keluarga Exmut ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan lahan di video-video kami yang sebelumnya sudah kami bagikan ceritanya. Jadi alhamdulillah proses pembuatan bedengannya semuanya sudah selesai. Tinggal ya bersihkan sisa-sisa dikit eh, tongkol-tongkol ini bagian bawah per akar tebu yang sudah didongkel, tinggal dibersihkan, tinggal sedikit saja. Terus kemudian untuk pupuk-pupuk dasar, kemudian arang sekam, kemudian kohe fermentasi ini juga sudah mulai dilangsir hari ini tadi ya teman-teman. Dan insya Allah besok maksimal lusa rencana akan kami lakukan proses penanaman orangnya ya teman-teman. Karena ini kondisi sudah kita siapkan semuanya, dan lahan juga sudah jadi, sudah bagus, sudah rapi, pengaturannya sudah oke semua. Dan kemarin ada yang bertanya teman-teman, dengan tenaga kerja 4 orang berangkat dari pagi sampai siang jam 12 selesai 4 orang, itu selesai dalam kurun waktu 4 hari sama bersih-bersih 5 hari lah ya. Itu dengan luasan lahan berapa kan begitu. Ini luasan lahannya 2.500 meter persegi ya teman-teman, 1/4 hektar cuma teman-teman. Jadi artinya dengan luasan 1/4 hektar, tapi kalau didukung dengan kondisi tanahnya yang bagus, mawur, tanahnya gembur seperti ini, ya artinya tidak perlu waktu lama untuk memprosesnya, karena tenaga kerja juga akan merasa lebih ringan dalam mencangkul. Beda kalau tanahnya hitam, lengket, lempung, itu biasanya kalau dicangkul itu kayak batu. Itu kalau kalau musim kemarau kayak batu, kalau musim penghujan dia kayak dodol. Jadi serba salah kalau ngolah lahan seperti itu. Kalau nggak kita bikin gembur, kita masukkan kompos-kompos dulu supaya dia ngerokos, bahasanya kalau orang Jawa itu gembur, mawur ya, seperti itu tentu. Tapi kalau di lahan seperti ini alhamdulillah kita dimudahkan proses pengolahannya, dan cukup dengan biaya ya 1 jutaan untuk proses pengolahan lahan ini, dan pembersihan semuanya sudah beres. Nah, tinggal nanti kita lanjutkan untuk proses persiapan pupuk, persiapan penanaman, dan nanti biaya-biaya lanjutannya yaitu proses perawatan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi artinya lahan itu menentukan seberapa besarkah biaya yang akan kita keluarkan. Jadi kita juga harus pintar-pintar untuk memilih lokasi lahan. Tapi ya tidak semuanya harus menyesuaikan apa yang kita keinginkan ya. Artinya tidak semua daerah itu tanahnya tanah gembur, mawur, merah seperti ini. Jadi ya tanah yang ada tetap kita manfaatkan, kita olah, kita maksimalkan. Syukur-syukur kok kita bisa dapat lahan yang sudah produktif, sudah bagus, sudah gembur, unsur hara mikro makronya bagus, komposnya juga sudah bagus, semuanya bagus. Ya itu keuntungan kita ya. Alhamdulillah kalau kita dapat lahan yang seperti itu. Tapi kalau dapat yang kurang bagus, ya kita harus siap-siap untuk mengolahnya sedemikian rupa. Jangan sampai karena kita dapat lahan yang kurang bagus, kita memaksakan hanya dengan pengolahan sekedarnya saja, tapi kita memaksakan tetap lanjut tanam. Nah itu nanti yang jadi masalah adalah hasil akhirnya. Insya Allah dengan kondisi seperti itu pasti tidak akan bagus teman-teman ya. Karena lahan yang tidak subur, yang tidak gembur, ketika ditanami itu tanaman tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Karena perakarannya tidak bisa menjalar kemana-mana dengan leluasa untuk mencari nutrisi. Nah, cuman ya plus minusnya lahan itu ya setiap daerah pasti ada. Ya contoh seperti ini lahan kami yang di sini ini kondisinya tanahnya gembur, bagus, diolah enak. Tapi di sisi lain kayak gini mau memasukkan alat berat susah, karena secara tidak langsung kita dibentengi oleh lahan-lahan warga yang masih ada tanamannya. Nggak mungkin alat berat akan masuk. Kemudian kecuali lahan-lahan warga yang lain juga sudah panen, singkongnya sudah panen, cabenya sudah panen, dan lain sebagainya panen, alat berat bisa masuk. Tapi kalau belum, sedangkan kita mau mengolah lahan ya terbentur. Yang terjadi adalah kita harus menggunakan tenaga manual. Kemudian yang kedua,
lahan-lahan yang cukup jauh dari akses jalan menuju ke lokasi seperti ini kita agak perlu keluar biaya ekstra dari sisi mobilitas dan transportasi pengangkutan ini, teman-teman. Ya pupuk, ya kompos, ya bahan-bahan penggembur yang lain lah istilahnya ya. Terus kemudian pupuk-pupuk yang lain, kemudian pengangkutan bibit dan lain sebagainya untuk penanaman. Terus nanti ketika proses panennya itu pun juga memerlukan energi yang cukup besar ketika harus mengangkut dengan menggunakan motor atau menggunakan dipanggul. Otomatis kan waktunya lebih lama, kemudian biayanya juga akan lebih besar. Nah, plus minusnya seperti itu, teman-teman. Tapi nggak masalah ya. Jadi apapun kondisinya, lahan yang kita punya tetap kita harus semangat, tetap kita harus syukuri, tetap harus kita olah dengan maksimal dan kita tanam dengan cara-cara yang benar. Pastikan semuanya harus menggunakan standar yang oke ya, yang optimal supaya semuanya jadi proporsional dan hasilnya insya Allah nanti ke depan bisa maksimal. Oke teman-teman, sekilas cerita dari kami keluarga Exmut. Simak terus perkembangan kami ke depan, simak terus cara-cara kami dalam melakukan proses penanaman dan persiapan penanaman porang dan perawatan tanaman yang lainnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan kita senantiasa dimudahkan dan diberikan kelancaran dalam proses budidaya tanaman porang dan tanaman jenis yang lain. Oke ya teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.